Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Oke, sekarang kita akan pindah ya. Kita alhamdulillah sudah belajar buku tema yang ketiga. Di tema yang ketiga ini kita akan belajar berbagai macam hal. Coba kalian perhatikan. Di tema 3 kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Makanan sehat. Di subtema yang pertama ini kita langsung selesaikan karena insya Allah pembahasannya tidak terlalu banyak. Untuk subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan di bahasa Indonesia kali ini. Judulnya untuk subtema pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kemudian KD bahasa Indonesia-nya 3.4. Nah, untuk bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar membuat iklan. Apa pengertian iklan? Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Misalnya, ini contoh iklan layanan masyarakat. Mari jaga kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Ada gambar buah dan sayuran yang segar, kemudian ada iklan seperti ini, ya kan? Kemudian tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mengkonsumsi buah dan sayur untuk kesehatan pencernaan. Di IPA kali ini kita akan mempelajari organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ada 2 gambar ya. Ada serangga dan ruminansia. Ruminansia ini contohnya adalah sapi. Arti ruminansia ini adalah hewan mamalia. Ya. Yang pertama kita jelaskan serangga. Serangga itu pencernaannya, ini gambar serangga. Cuman yang ditebalkan adalah pencernaannya. Adalah mulut, dari mulut ke tembolok. Ya, ke tembolok, kemudian empedal, kemudian ke usus dan ke anus. Jadi mulut, tembolok, empedal, usus, anus. Mulut, tembolok, empedal ke lambung dulu, di lambung dicerna dan diserap di usus, kemudian dikeluarkan di anus. Sedangkan untuk ruminansia ini kalian hafalkan juga, karena di sini dia ada empat ini ya, empat perut. Jadi yang pertama adalah mulut kerongkongan atau esofagus, kemudian ke rumen. Mana rumen? Kerongkongan langsung ke rumen di sini di perut. Kemudian ilia keluar lagi, dicerna lagi di mulut secara mekanis. Kemudian ke retikulum, ini perut yang kedua. Kemudian ke omasum, lalu ke abomasum, ke usus halus, dan ke anus. Ya, ini. Jadi yang pertama adalah mulut, eksofagus, ke rumen dulu. Lalu di rumen ini disimpan ya biasanya di sini. Kemudian kembali ke mulut ke retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, ini untuk sapi. Lanjut. Untuk ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia. Ikan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Katak dan reptil, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka. Kloaka untuk reptil itu nama untuk pembuangan sisa pencernaan. Kalau burung, mulut, kerongkongan, tembolok, ada lambung, empedal, usus, dan kloaka. Ada empedal juga sama dengan serangga tadi ya. Dan tempat keluarnya kloaka. Mamalia, manusia, kemudian hewan yang menyusui adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke. Kita lanjutkan ke ciri-ciri bahasa iklan. Bahasa yang digunakan iklan persuasif atau mengajak. Persuasif tujuannya agar masyarakat konsumen tertarik dengan pesan iklan ini.
Ciri-ciri persuasif, mengajak, biasanya menggunakan kata ajakan ayo, marilah, kemudian ditulis secara menarik. Dapat diberi rima agar orang-orang membaca mendengarkan akan selalu mengingatnya. Mari, ayo kita minum susu agar kita sehat selalu, misalnya seperti itu. Ya, untuk pencernaan pada manusia, tadi mamalia ya, tadi apa? Mulut, kerongkongan, sambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, ini manusia. Nama mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus dulu diserap, kemudian di usus sisanya ditaruh di usus besar dan keluar melalui anus. Mudah ya. Mulut tempat makanan dihancurkan, kerongkongan saluran menghubungkan antara mulut dengan lambung. Lambung tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim di lambung. Usus halus tempat penyerapan sari-sari makanan. Dan usus besar tempat penyerapan penyerapan air, sisa penyerapan usus halus, dan pembuangan zat-zat sisa. Anus saluran pembuangan sisa pencernaan. Kali ini kita ke SBDP. Kemarin sudah dijelaskan tanda nada mayor dan tanda nada minor. Kali ini kita belajar lagi ya. Tanda nada mayor itu dinyanyikan semangat dan riang gembira diawali nada do. Contohnya maju tak bentar. Mudah ya. Nah, untuk syukur itu lagu nada minor karena dinyanyikan lambat dan sedih. Awalan dan akhiran dengan nada la. Ya. Kemudian untuk pelajaran IPS kali ini kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kita sudah setiap hari melakukannya. Nah, interaksi sosial ini yang perlu kita perbaiki karena interaksi sosial sangat penting ya. Hubungan kita dengan manusia yang lain. Di rumah pun kita melakukan interaksi sosial dengan adik kita, dengan ayah, dengan ibu. Bagaimana melakukan kegiatan interaksi sosial yang baik ya. Jangan sampai bertengkar dengan keluarganya ya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kemudian hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Contohnya, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Jadi nelayan membutuhkan perahu, kemudian untuk mencari ikan di laut, tapi dia juga harus menjaga lingkungannya, misalnya tidak membuang sampah, tidak melaut, tidak mengambil ikan dengan cara dibom ya. Kemudian interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Contohnya nelayan tadi ya. Contohnya lagi adalah petani dengan lahan pertaniannya, seperti itu. Lanjut ya. Untuk permuatan PKN 3.3, keragaman di lingkungan sekitar, contohnya, tetap kita membahas lingkungan sosial berinteraksi. Kerja bakti. Nah, untuk PKN yang kita bahas di sini adalah kerja bakti. Kalau IPS tadi lingkungan dengan lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia kembali lagi adalah unsur-unsur iklan. Kalian sudah pintar sebenarnya ya, cuman mungkin belum tahu apa unsur-unsur iklan itu. Ada judul iklan atau headline. Harus cepat menarik perhatian. Sekilas saja iklan itu harus menarik. Kalian tertarik dengan iklan apa? Misalnya wafer ya, wafer yang lagi in. Oh, enak kayaknya ya makan wafer itu, seperti itu. Kemudian subjudul, gambaran garis besar produknya. Oh, isinya wafer, ada coklatnya, ada karamelnya, seperti itu. Isi iklan biasanya ditulis dengan huruf yang lebih kecil daripada judul. Visual yang menarik menggunakan foto atau gambar. Kemudian nama dan alamat yang dihubungi membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Ya, misalnya kalian kalau ada iklan wafer, oh harus beli di mana wafer ini, seperti itu. Itu kalau di model iklannya di majalah ya, atau di kertas seperti itu. Lanjutkan, untuk interaksi manusia dengan alam sekitar dan lingkungan sosial. Kita
Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu harus dijaga ya perannya masing-masing. Jangan sampai antara satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Nih, kembali lagi di sini ada contoh muatan bahasa Indonesia, contoh iklan media cetak. Nah, yang tadi Bu Ira juga tentang wafer itu contoh media cetak. Dapat menentukan isi dari sebuah iklan. Membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Iklan berisi ajakan olahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, anak-anak sampai lanjut usia. Contoh, olahraga sehat, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Iklan layanan masyarakat. Ya, ajakan untuk berolahraga. Lanjut untuk PKN. Nah, keragaman interaksi sosial. Tadi contohnya kan kerja bakti ya di PKN tadi ya. Kalau bahasa IPS tadi interaksi sosial dengan lingkungannya, misalnya nelayan dengan lingkungannya. Kali ini PKN contohnya keragaman interaksi sosial antara suku bangsa yang satu dengan yang lain, saling toleransi. Ya. Di pelajaran IPA yang tadi, kita sudah menjelaskan proses pencernaan pada manusia, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mudah sekali ya. Salah satu misalnya dari susunan ini ada yang terganggu atau mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem sistem pencernaan juga akan terganggu. Dalam iklan media cetak, terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Misalnya, mau ngisi liburan, yuk berkebun aja. Misalnya ada gambar bunga di situ yang bagus, kemudian mau pilih bunga, yuk silakan hubungi nomor di bawah ini. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Ini ada contoh lagi. Susu sehat murni tanpa pengawet. Ayo minum susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Nah, gambar iklan di samping sebuah barang yang tidak ditawarkan kepada pembeli. Iklannya singkat, tapi sangat menarik ya. Nah, barang yang ditawarkan iklan dengan kalimat yang menarik. Jadi, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Ya, diproduksi oleh PT Sehat Sekar. Ada ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang SPDP. SPDP tadi menentukan ini ya, lagu tangga nada minor dan mayor. Sekarang menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritme saja. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Misalnya maracas, gendang, dan triangle. Seorang anak bermain musik ritmis sederhana yaitu gendang. Ya, tidak punya nada dia. Ya wis gitu aja, gendang gitu aja. Cuma dipukul gitu aja ya. Tidak ada nadanya. Itu ritmis. Ya. Bahasa Indonesia membuat iklan media cetak. Iklan bahasanya singkat, jelas, sasaran targetnya jelas, mau apa, misalnya makanan kecil tadi ya untuk anak-anak, misalnya mau buat iklan baju dewasa apa anak-anak misalnya. Kalau tanaman mungkin lebih ke orang tua ya, orang tuanya mau ibu-ibu itu sekarang misalnya iklannya iklan tanaman. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen.
Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik, membuat layout, tata letak yang sederhana, gambar yang menarik dan kreatif, isi iklan dengan kalimat singkat, jelas, dan menarik perhatian, dan tidak menyinggung golongan masyarakat tertentu. Iklan bahasanya mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat dan menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Ya, tadi dijelaskan bahwa kita harus bisa bekerja sama, berinteraksi dengan orang lain. Ya, contoh kerjasama keberagaman. Nomor 1, budaya yang beragam, pekerjaan menjadi cepat selesai, dapat bertukar pikiran. Jadi dalam satu kelompok, kita berinteraksi sosial, manfaatnya banyak. Pekerjaannya cepat selesai, kemudian dapat bertukar pikiran, dan mempersatukan kalian semua. Jadi tidak ada perbedaan, jangan sampai saling menjatuhkan. Ya, contoh alat musik daerah. Oke, yang terakhir adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tersebut dan turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Itu alat musik daerah. Tadi alat musik ritmis, tidak ada nadanya. Contoh alat musik daerah angklung Jawa Barat, sasandu NTT, kolintang Sulawesi Utara. Alat musik yang lahir dan berkembang dari satu daerah diwariskan turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Ira sampaikan. Nanti dipelajari pelan-pelan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.